Iya, saya kira sangat membantu ya. Di sosiologi itu sangat membantu saya bekerja di media waktu itu. Misalnya kita bisa melihat lebih dalam. Waktu itu ramainya tahun 2004 misalnya bom Natal ya. Saya kuliah itu 2002 sampai 2005 di UI. Ya. Bom Natal misalnya. Nah, ini membantu kita memahami sebetulnya di balik itu ada apa. Ya, ada apa sehingga kita bisa merancang peliputan yang lebih mendalam, kita bisa merancang dialog yang lebih mendalam misalnya seperti itu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang alumni, yaitu Bapak Osman Kansong, Esos MSc. Beliau sekarang adalah Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo. Apa kabar Pak Osman? Kabar baik, Pak Bambang. Salam sehat. Sehat, ya. Pak Osman mungkin bisa cerita tentang pengalaman dan kenangan ketika kuliah S2 di Universitas Indonesia. Nah, kemudian ketika menjalani profesi di media dan sampai sekarang mendapat tugas untuk menjadi Dirjen di Kementerian Kominfo. Silakan, Pak. Ya, baik. S1 saya komunikasi, tapi saya mengambil S2 di UI jurusan sosiologi. Salah satu dasar pemikirannya atau argumennya adalah sebagai orang media, saya merasa perlu mendalami teori-teori sosial di masyarakat karena pekerjaan sebagai wartawan pasti berhubungan dengan masyarakat dan saya kira kelemahan teman-teman media adalah basis teorinya yang kurang begitu dalam katakanlah ya mereka meliput berita ya meliput begitu saja menggali fakta-fakta meliput fakta-fakta ya standar jurnalisme ataupun standar media yang dipakai tetapi belum mau mencoba masuk lebih dalam lagi apa yang sesungguhnya terjadi di balik fakta atau di balik berita dan saya kira sosiologi akan membantu itu begitu. Karena itu saya mengambil jurusan sosiologi dan yang saya pikir pengalaman yang tidak terlupakan, saya ini mengambil S2 sosiologi itu yang reguler ya. Jadi seperti kuliah biasa begitu, bukan kuliah yang ada di kampus-kampus lain, misalnya kuliah apa itu eksekutif atau eksklusif yang Sabtu Minggu begitu. Sabtu begitu kan. Akhir pekan. Nah, jadi ya akhir pekan. Jadi saya harus menyiasati itu antara bekerja dengan belajar. Nah, waktu itu saya di Metro TV. Saya di Metro TV sebagai koordinator peliputan dan saya waktu itu sengaja mengambil shift malam. Jadi di Metro TV sebagai stasiun televisi 24 jam itu 3 shift. 3 shift, jadi saya mengambil malam. Sebetulnya malam itu bergiliran, tapi saya selalu bertukar sama kawan-kawan. Kalau saya dapat giliran pagi, saya tukar, saya minta malam.
Kenapa? Karena saya kuliah paginya begitu. Iya. Ya, saya kuliah pagi, shift malam itu dari pukul 11, Ya. pukul 23, dan selesai pukul 7. Ya. Jadi saya pukul 7 itu dari kantor langsung ke kampus dalam situasi ngantuk tentu saja kan begitu ya. Ya. Dalam situasi ngantuk, tapi saya berusaha mengikuti kuliah dengan baik begitu kan, dengan baik. Ya kemudian ya boleh dibilang lancar lah ya, walaupun mungkin 3 tahun juga baru selesai begitu karena sambil bekerja. Ya. Nah, ketika saya mulai menulis tesis, itu saya harus dipindahkan ke Surabaya. Dipindahkan ke Surabaya sebagai Kepala Biro Metro TV dan Media Indonesia di Surabaya. Ya saya sempat cuti lah begitu kan, sempat cuti 1 semester dan kemudian saya harus bolak-balik ke Jakarta dari Surabaya untuk konsultasi tesis dengan waktu itu pembimbing saya Profesor Iwan Gardono. Ya. Dan bagusnya menurut saya, dan ini saya kira salah satu kelebihan ya di sosiologi UI yang memberikan kita kebebasan akademik begitu, kebebasan metodologis, kendati tetap dalam kerangka ilmiah begitu ya. Jadi kita bebas mengembangkan pemikiran, mengembangkan metodologi, memakai metodologi yang mana itu memang diberikan kebebasan. Jadi pembimbing itu sama sekali tidak apa katakanlah meminta kita untuk pakai teori A, pakai metodologi A. Jadi relatif kita semua begitu ya, kita semua yang menentukan begitu. Pernah dicipta berjaya memperkaya untuk nusa dan bangsa. Sangat bijak gembira, sadar bertugas mulia. Pak Usman, ketika kuliah kan tidak mengira kalau akhirnya akan menjadi dirjen. Nah, apa yang dipelajari itu sekarang sangat membantu. Iya, saya kira sangat membantu ya. Di sosiologi itu sangat membantu saya bekerja di media waktu itu. Misalnya kita bisa melihat lebih dalam. Waktu itu ramainya tahun 2004 misalnya bom Natal ya. Saya kuliah itu 2002 sampai 2005 di UI. Ya. Bom Natal misalnya. Nah ini membantu kita memahami sebetulnya di balik itu ada apa. Ya, ada apa sehingga kita bisa merancang peliputan yang lebih mendalam, kita bisa merancang dialog yang lebih mendalam misalnya seperti itu. Nah, satu lagi saya mau cerita Pak Bambang, tesis saya itu ya. Tesis saya itu saya kerjakan itu ketika saya mendapat tugas mengomandani siaran lokal di Medan. Ya, itu adalah siaran lokal Metro TV pertama. Jadi saya yang pertama-tama mengadakan lah begitu siaran lokal itu di Medan, dan ya di tengah kesibukan 3,5 bulan ya saya menyelesaikan tesis saya waktu itu. Saya kira hari Rabu saya itu ujian tesis, Jumat itu deadline itu. Kalau tidak ujian mungkin DO gitu kira-kira. Ya, ya. Nah, sekarang juga membantu juga itu apa yang dipelajari di S2 Sosiologi pada tugas-tugas Bapak sebagai dirjen. Ya, di sosiologi tentu saja membantu ya, membantu dalam memahami masyarakat. Misalnya begini, dalam komunikasi publik itu kita ternyata ya tidak harus melalui media semata begitu ya, apalagi sekarang di era media sosial, maka kita harus menggunakan bekerja sama katakanlah seperti itu dengan key opinion leader misalnya. Ya, ini kan aspek sosiologi sekali begitu. Ketimbang walaupun itu ada di teori komunikasi misalnya key opinion leader, tetapi saya kira itu diambil dari teori-teori sosiologis begitu ya. Bagaimana
kita menggunakan masyarakat, bekerja sama dengan masyarakat. Ini kan kalau saya boleh sedikit berteori, ini sangat pas dengan teori Weber misalnya, Verstehen begitu ya. Bagaimana melihat masyarakat dari perspektif masyarakat itu sendiri, bukan dari perspektif kita. Maka kita galang kerjasama dengan mereka ya. Kalau di media sosial barangkali ya inilah yang namanya influencer, kita libatkan juga begitu. Jadi kita semata-mata mungkin kalau di media kita akan konsentrasi ke media. Kalau saya cuma belajar katakanlah ilmu komunikasi begitu. Walaupun S3 saya kemudian saya kembali lagi ke komunikasi. Berbakti dalam karya mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Pak Osman, dulu kan juru bicara pemerintah itu kan nyaris tunggal ya. Dulu ada Departemen Penerangan. Tetapi sekarang kan masing-masing lembaga, bahkan Presiden juga punya juru bicara sendiri, masing-masing kementerian, masing-masing lembaga punya. Lalu apa yang menjadi tugas utama Dirjen IKP ini? Ya, ini menarik ya, ini menarik. Jadi kita harus memahami dulu bahwa ada perbedaan antara komunikasi publik di era Orde Baru dengan di era reformasi. Di era Orde Baru, komunikasi publik itu tersentralisasi, ya, terpusat di Departemen Penerangan. Tetapi di era reformasi yang lebih demokratis, komunikasi publik itu terdesentralisasi, tersebar, terdistribusi atau terserak di semua kementerian, lembaga, sampai pemerintah daerah. Nah, lalu apa tugas IKP, Ditjen IKP, Informasi dan Komunikasi Publik? Tentu saja kalau kita bicara soal tugas, maka harus ada dasar hukumnya, dasar aturannya. Yang pertama-tama pasti adalah Undang-Undang Dasar 1945, itu pasal 28J, yaitu mengatakan ya bahwa ada hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Itulah tugas kami, memenuhi hak masyarakat akan informasi dan memberikan atau memfasilitasi masyarakat dalam berkomunikasi. Itu Undang-Undang Dasar mengatakan seperti itu. Ya, kemudian ada undang-undang lagi di bawahnya, ada Undang-Undang ITE misalnya, itu juga jadi tugas kami mengawasi ruang digital. Nah, tetapi dalam konteks pertanyaan Pak Bambang tadi, itu ada peraturan Presiden nomor 9 tahun 2015. Yaitu dikatakan ada dua hal penting dalam kaitan komunikasi publik. Pertama adalah memberikan kewenangan kepada Ditjen IKP untuk melakukan orkestrasi. Ya, melakukan orkestrasi, melakukan konsolidasi, melakukan sinkronisasi komunikasi publik. Ya, jadi tantangan Ditjen IKP atau Kominfo adalah mengorkestrasi tadi komunikasi publik yang terserak, yang tersebar tadi itu. Kita ini adalah dirijennya supaya suaranya satu. Nah, terkait dengan suaranya satu, itu di Perpres tersebut juga diatur tentang yang disebut narasi tunggal. Jadi bagaimana Ditjen IKP atau Kominfo itu mengorkestrasi komunikasi publik yang terdistribusi tadi supaya menciptakan, menghasilkan satu narasi tunggal, ya, bukan narasi yang berbeda-beda di antara satu kementerian dengan kementerian lain, satu lembaga dengan lembaga lain, satu pejabat dengan pejabat lain. Kira-kira itu tugasnya Pak Bambang. Selain itu, ini kan kementerian yang bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ada tugas informatikanya, menyiapkan infrastruktur digital, mengawasi ruang digital. Nah, kalau untuk bagian komunikasinya, yaitu tadi, orkestrasi komunikasi publik.
berdasarkan Pancasila, dasar negara, kobarkan semangat kita demi antara. Nah, di dalam praktek masih sering kita jumpai ya informasi yang saling tumpang tindih baik antar instansi, antar lembaga atau bahkan di dalam satu instansi sendiri. Itu apa intervensi yang dilakukan oleh Ditjen EKP? Iya, tentu saja kita senantiasa membuat sebuah konsep ya. Ini misalnya saya hari ini baru saja membuat konsep komunikasi publik untuk bagaimana mengkoordinasikan komunikasi politik, komunikasi tentang hak asasi manusia, pemberantasan korupsi dan kebebasan berekspresi. Kami menyusun konsep besarnya, ya. Kami menyusun konsep besarnya, lalu kemudian kita sampaikan kepada kementerian sektoral termasuk pejabatnya, ya, supaya nanti komunikasinya itu tidak berbeda-beda. Nah, Menteri Kominfo selalu di dalam rapat-rapat kabinet itu selalu katakanlah menyarankan, mengusulkan, merekomendasikan untuk ditunjuk saja satu juru bicara ya untuk hal-hal tertentu. Ya misalnya kalau kita lihat sekarang Pak Bambang, PPKM itu sudah jelas alur siapa yang akan bicara. Pasti yang pertama-tama itu Menko Marinvest, Pak Luhut, ya, sebagai komandan. Lalu kemudian itu akan diterjemahkan oleh Mendagri dalam bentuk Irmendagri. Kemudian Satgas akan menerjemahkan juga ya PPKM itu. Lalu Kementerian Kesehatan dan kementerian-kementerian lainnya. Jadi sekarang ini sudah kita tata, ya sudah kita tata agar yang berbeda-beda tadi itu bisa kita kurangi, ya bisa kita kurangi. Kalau kita hilangkan sama sekali, barangkali tidak. Boleh berbeda, tetapi dalam penyampaiannya, tetapi substansi atau narasinya itu harus sama begitu. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Baik, mengenai materi dikoordinasikan, siapa yang akan berbicara ditentukan, diputuskan. Nah, sekarang persoalannya adalah mengenai media yang digunakan. Ini kan media sosial ini kan dominan sekali. Nah, bagaimana caranya informasi itu bisa efektif di dalam situasi seperti sekarang ini, Pak Usman? Iya, tentu saja kita menggunakan semua jenis media. Kita menggunakan media mainstream, kita menggunakan media sosial, dan seluruh aset komunikasi yang dimiliki oleh pemerintah ketika kita ingin mengkomunikasikan satu hal begitu ya. Jadi tinggal lagi sebetulnya penekanannya ada di mana. Ya. Penekanannya di mana memang tergantung pada kontennya, dan kedua tergantung kepada targetnya. Ya, kalau targetnya seluruh masyarakat Indonesia, misalnya katakanlah kebijakan PPKM, maka kami akan menggunakan seluruh aset komunikasi yang kita miliki, baik media mainstream, media sosial begitu. Nah, ya selain itu sekali lagi kita juga akan menggunakan key opinion leader ya, dalam menyampaikan komunikasi seperti ini. Dan yang paling penting, Pak Bambang, setelah kita melakukan komunikasi publik tentang satu hal, maka kita melakukan monitoring, Pak Bambang. Jadi ada monefnya, ada monitoring dan evaluasi. Sejauh mana efektivitas dari komunikasi yang kita lakukan. Dari situ kita merumuskan ke depan itu yang baik seperti apa. Misalnya apakah kita akan lebih menekankan ke media sosial ataukah ke media mainstream atau keduanya secara proporsional begitu. Ini menjadi bahan evaluasi.
Bahkan dari monitoring itu kita bisa melakukan misalnya kontra opini atau kontra narasi. Ya, bahkan mungkin kita bisa mengidentifikasi dari monitoring itu hoax yang bisa kita take down dari platform digital ya. Jadi saya kira kita melakukan atau memperlakukan media ini secara proporsional begitu Pak Bambang begitu. Iya. Ya memang anak muda pakai media sosial tetapi masih ada juga. Dan kalau kita lihat berdasarkan survei kan misalnya itu media mainstream kan masih tingkat kepercayaannya lebih tinggi Pak Ya. Bambang daripada media sosial begitu. Ya. Nah, jadi kita masih menggunakan media mainstream ya, tidak hanya media sosial karena masyarakat memang mendapatkan informasi dari media sosial, tetapi tidak semua informasi yang disampaikan melalui media sosial dipercaya oleh masyarakat begitu. Maka media mainstream adalah saran yang sangat baik karena dipercaya oleh publik. Ya, media mainstream masih menjadi rujukan untuk mengecek informasi di media sosial. Nah, sekarang ini kan iklim informasi komunikasi itu makin terbuka, makin demokratis ya. Nah, kemudian pernah ada yang mengatakan bahwa ini kok rasanya komunikasi publik ini kok tidak semakin demokratis gitu ya. Orang takut menyatakan pendapat apa adanya misalnya. Karena sekarang kan semua orang ini bisa jadi narasumber, tidak seperti zaman dulu sebelum ada medsos itu. Bagaimana kalau menurut pendapat Pak Usman? Iya, saya kira pendapat mengatakan bahwa mereka takut untuk mengekspresikan pendapatnya tidak betul juga. Ya. Setiap hari orang boleh omong, ya bahkan mengkritik presiden begitu kan. Ya. Lewat media sosial bahkan kritiknya kadang-kadang sudah melampaui batas begitu. Tetap saja tidak diusik, tidak katakanlah mendapat perlakuan dibawa ke muka hukum. Nah, cuma kan kita harus membedakan juga ini, harus membedakan antara kebebasan berekspresi dengan misalnya fitnah, begitu kan? Misalnya dengan pencemaran nama baik, ya begitu. Walaupun itu disebut pasal karet, tetapi itu masih diatur dalam undang-undang, begitu kan? Nah, jadi saya kira kita juga harus membedakan antara kebebasan berekspresi atau kritisisme begitu dengan tadi ya fitnah, kemudian ujaran kebencian, kemudian radikalisme dan lain-lain. Mungkin mereka yang merasa tidak bebas lagi adalah mereka yang selama ini bukan melakukan kritik jangan-jangan, tetapi yang mencoba mengekspresikan hal-hal tadi itu, ya misalnya ujaran kebencian, fitnah, tuduhan misalnya, radikalisme, dan lain-lain, itu yang barangkali merasa tidak bebas lagi sekarang, tetapi yang kritik tetap bebas kok. Kita lihat banyak politisi, banyak pengamat, dan bekas pejabat itu mengkritik pemerintah, ya tidak apa-apa, mereka masih sehat walafiat sampai sekarang begitu kan. Ya. Saya kira itu Pak Bambang. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Ya, baik. Tadi Pak Usman mengatakan bahwa pengalaman atau studi di sosiologi UI itu sangat membantu. Nah, saya mau bertanya, apakah pengalaman-pengalaman aktif di media itu juga membantu dalam tugas sekarang ini? Karena ini pendapat saya, penunjukan Pak Usman itu karena latar belakangnya sebagai orang media. Iya,
sangat bermanfaat Pak Bambang pekerjaan saya di media. Ya, paling tidak saya tahu persis bagaimana kita berhubungan dengan media. Ya, bagaimana saya membangun jaringan dengan kawan-kawan media. Ya, dan bagaimana saya bisa misalnya katakanlah merumuskan satu komunikasi publik yang baik untuk event-event atau momentum-momentum tertentu misalnya. Ketika Pekan Olahraga Nasional di Papua itu saya bisa ya karena semua adalah kawan saya, para pemimpin redaksi, maka bisa melakukan semacam press briefing ya untuk meminta kawan-kawan melakukan peliputan secara lebih luas. Ya. Dan yang kedua saya tahu Pak Bambang apa kebutuhan media sehingga saya bisa memfasilitasi seluas mungkin. Ya. Misalnya media itu memerlukan press release yang press klar, katakanlah begitu. Ini bisa kita lakukan karena saya tahu media memang di tengah tekanan deadline, apalagi online, itu membutuhkan press release yang press klar begitu. Media kadang-kadang misalnya begini, Pak Bambang, di tengah keterbatasan karena pandemi COVID, saya cukup memahami banyak media yang tidak menunda ya atau tidak bisa mengirim reporternya ke Papua ya, ke Papua. Maka saya memfasilitasi berbagai kebutuhan media, misalnya untuk gambar, untuk foto, ya video, teks itu melalui microsite yang kami buat begitu, sehingga media dari manapun dia posisinya itu bisa tetap mendapatkan berita-berita tentang PON Papua misalnya. Bahkan saya juga bisa ya memahami karena dulu pekerjaannya ini berhubungan dengan media-media asing misalnya seperti itu. Berdasarkan Pancasila, dasar negara, kobarkan semangat kita demi antara. Jadi tidak hanya Pak Usman yang merasa punya hubungan baik dengan teman-teman wartawan sehingga memudahkan tugas, tapi saya kira teman-teman media juga merasa diuntungkan karena Pak Usman ada di situ gitu. Ya, alhamdulillah kalau posisi kita membawa manfaat kepada media dan masyarakat secara umum begitu, Pak. Sekarang posisi sebagai alumni UI Universitas Indonesia itu kan banyak sekali jaringannya, di mana-mana saya lihat alumni UI berada. Apakah itu juga membantu di dalam menjalankan tugas? Ya tentu saja Pak, membantu ya kita bisa, salah satu tujuan komunikasi itu kan juga mencapai kesamaan. Nah kalau ada kesamaan kita itu sudah enak berkomunikasinya Pak. Ya, kuliah di mana dulu? Oh UI, jurusan apa? Begitu. Oh saya juga, begitu kan. Jadi kita memudahkan begitu. Apalagi kalau kita lihat alumni UI itu di pemerintahan ada di mana-mana Pak. Ya, ada di mana-mana. Sehingga saya tadi kan seperti saya sampaikan tugas saya mengorkestrasi komunikasi publik. Jadi lebih enak begitu. Kita seperti meminta tolong ke teman begitu kan Pak, bukan ke katakanlah pejabat begitu. Nah ini pasti sangat membantu Pak sebagai alumni UI. Ya Pak Usman, selain membantu Civitas Akademika UI, terutama mahasiswa, ini kan sering kritis mengkritik pemerintah, memimpin demo, itu membuat risih nggak? Apa Pak Usman lakukan? Oh, tidak boleh risih, Pak. Ya, tidak boleh risih. Kita harus terbiasa menghadapi itu, ya.
Saya kira komunikasi kritis itu penting, Pak. Ya, penting karena komunikasi kritis itu akan membawa perubahan, Pak. Ya, akan membawa perubahan. Dan Presiden sendiri sudah membuka diri secara terbuka ya kepada masyarakat untuk mengkritik. Misalnya Presiden memperingatkan kampus untuk tidak menekan mahasiswa yang kritis, katakanlah seperti itu, tidak menghalang-halangi kritis mahasiswa begitu. Dan sekali lagi kita memerlukan kritik, Pak. Kita memerlukan kritisisme, apalagi saya background-nya adalah orang media ya, dan media salah satu karakternya adalah kritis ya, selain edukatif, informatif dan persuasif begitu kan. Nah, jadi komunikasi yang kritis itu akan membawa perubahan. Contoh lah begini Pak, ketika pemerintah dikritik soal harga PCR, itu kan membawa perubahan. Harga PCR-nya berubah jadi lebih murah Pak. Ya, misalnya begitu. Kita memerlukan hal seperti itu ya. Pasti pemerintah akan mengakomodasi sejauh kritik itu membawa kemaslahatan umum begitu. Sejauh itu memang betul-betul kritik, bukan katakanlah tuduhan, ujaran kebencian, kemudian fitnah begitu kan. Nah, ini yang perlu kita samakan persepsi juga dengan masyarakat ya. Mohon maaf ini misalnya ada satu pejabat yang kemudian melaporkan ya salah satu orang atau warga yang dianggap sudah bukan lagi kritik tapi sudah memfitnah, menuduh ya pejabat tersebut terlibat dalam satu peristiwa begitu kan. Nah, tetapi mereka itu kemudian mengatakan bahwa itu membungkam kebebasan berekspresi ya. Ini saya kira perbedaan begitu kan. Dan kalau ada perbedaan kan maka harus ada wasit, ada arbitrase. Ya, arbitrase terbaik sebagai negara hukum kan adalah hukum Pak, sebetulnya begitu kan. Nah, tetapi ya ada pembentukan opini seolah-olah tidak boleh kritis. Nah, kita harus membedakan kritis dengan kebencian, kemudian fitnah, kemudian radikalisme misalnya. Itu kita harus bedakan itu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, baik, jelas sekali Pak Usman. Terakhir mungkin ada saran dan harapan pada Sivitas Akademika UI, baik institusi, mahasiswa maupun alumni yang ingin disampaikan oleh Pak Dirjen. Monggo, silakan. Ya, saya kira sebagai alumni ya kita harus membangun jaringan yang baik untuk kebaikan begitu ya, untuk kebaikan bukan dalam konteks nepotisme KKN lah kira-kira seperti itu ya, tetapi dalam konteks mencapai kebaikan. Ini penting sekali saya kira. Itu satu hal dalam tataran yang praktis. Kemudian dalam tataran yang katakan lebih intelektual, saya kira alumni UI harus terus menjaga intelektualitas mereka begitu ya, bahwa alumni UI itu memang intelek begitu, tanpa menjadi semacam menara gading ya, tetapi intelektual yang merakyat. Nah, konteks merakyat ini saya kira yang ketiga, saya berharap alumni UI bisa membawa manfaat keberadaannya bagi masyarakat secara umum ya, masyarakat secara luas melalui berbagai kiprah, ya, apakah di pemerintahan, apakah di NGO, apakah di dunia usaha. Saya kira itu yang penting. Ya, jadi 3 hal Pak, membangun jaringan, nomor 2 tetap memperlihatkan intelektualitas, yang ketiga adalah mendatangkan manfaat seluas-luasnya kepada bagi masyarakat. Begitu Pak Bambang. Ya, baik, terima kasih sekali Bapak Usman Kansong Esos MSc, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo. Terima kasih semua apa yang dibagi, posisi pemerintah jelas ya.
tidak membatas-batasi ekspresi dan pendapat, tetapi yang harus dibedakan adalah mana ekspresi dan mana fitnah dan pencemaran nama baik ya dan sebagainya. Mudah-mudahan sukses Pak, hubungan dengan media-media juga terjalin dengan harmonis. Sekali lagi terima kasih Pak Asman, sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.